Halo sobat tani, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, diberi rezeki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusan. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya berada di perkebunan karet milik pribadi. Ini saya tadi pagi melakukan penderesan. Setelah dideres, kita melakukan pemanenan. Saat ini sudah selesai dilakukan pemanenan, dan kali ini saya mau menunjukkan hasil panen hari ini. Ini karet 1 hektar, karet tua. Saya beres 2 kali atau 2 kali penderesan. Untuk waktunya berkisar 4 hari ya. Karena ya karet tua, plat bawah, ini biasanya plat bawah, kita harus pelan-pelan. Untuk hasilnya ini saya akan tunjukkan ya, dapatnya segini, lumayan lah, sekitar 60 kilo sampai 70 ini ya. Ini 4 hari 2 kali beresan. Saya usahakan kualitasnya terjaga karena tidak ada kotoran, mungkin hanya setrap saja. Untuk tatal saya buang, tidak saya masukkan. Kalau di sini hari ini tahun 2024 ini harga per kilo karet 8.500 ya, untuk per kilo. Harganya masih standar, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2013 dulu itu karet bisa tingkat petani mencapai harga 15.000, dan saat itu ya lumayan, saya punya karet, punya sawit, karet harganya naik, harganya tinggi ya. Saya punya sawit ya, hasilnya tontonan, lumayan, harga sawit juga tinggi. Berbeda dengan sekarang, harga karet ya berkurang separuh ya, padahal itu 2013 2012an lah waktu itu. Sekarang 8.500, dulu 13.000 ya. Kita harus bisa bisa mensyukuri, walaupun harganya murah tapi masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minimal kita tidak bingung untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya untuk penderesan karet ini saya sudah lama. Dulu ini karetnya kan ini udah umur 30 tahunan. Saya SMP itu sudah menderes karet ya. Keluarga saya backgroundnya petani semua, tapi ya saya bersyukur saya bertani juga sampai saat ini, dan hasil tani bisa menyekolahkan saya dengan adik saya hingga perguruan tinggi, hingga selesai, yaitu berkat dari petani. Sebenarnya selain bertani karet, saya juga bertani singkong. Dulu punya sawit tapi sudah ditebang karena sawit di sini terkena hama kumbang ya. Kumbang ya merusak tunas sawit atau pucuk sawit. Kumbang itu yang suka bikin sarang di pelepah ya, hingga pelepahnya mati, pucuknya mati, sehingga sawit stres, kita alih fungsi menjadi tanaman singkong. Oh ya, untuk karet gimana sobat tani? Harga 8.500 apakah masih bagus atau ya di bawah standar menurut para petani semua? Semoga yang nonton saya ini juga petani karet, karena memang petani karet tahun-tahun ini ya, 5 tahun 7 tahun terakhir itu agak menyedihkan karena harganya ya berkisar 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Ini 8.500. Sebenarnya kalau karet itu kalau kering ya itu udah 12.000, tapi ya namanya di kampung, kita jual di agen, di lapak,
dan lapak pun ingin untung, lapak pun diserahkan ke agen lagi. Ya seperti itu terus, mata rantainya panjang ya sampai ke pabrik. Walaupun sebenarnya karet ini sudah terkenal Indonesia sejak dulu, karet sawit itu sudah terkenal di dunia ekspor ya, luar negeri. Ya, mungkin kita kalah kualitas, jadinya karet kita tidak dihargai atau harganya di bawah rata-rata. Ya ini karetnya juga karet tua, dan kalau karet tua itu kita harus hati-hati dalam mengolah. Ya, ini dulu saat saya kuliah pernah dikerjakan ke orang, jadinya karetnya ya kurang bagus, karena kalau kita kerjakan ke orang itu, orang biasanya hanya memburu getah, tidak memperhatikan karetnya itu atau pohon karet. Karena kalau udah ngejar getah, beresnya asal-asalan, hingga kulitnya pada rusak. Contohnya karet ini kulitnya sudah rusak, hingga kita sulit dalam melakukan penyadapan. Selain sulit melakukan penyadapan, juga kualitas getahnya akan sangat-sangat berkurang. Nah, ini saya beres di plat bawah hingga agak menyulitkan sih menurut saya, karena kita kalau mau menderes itu harus nunduk-nunduk, hingga tulang belakang saya itu sakit sekali, capek bener ya. Seperti ini. Kebetulan saya juga petani singkong, itu sebelah sana itu tanaman singkong yang saya budidaya. Di karet ini untuk kebutuhan sehari-hari, kalau singkong untuk tabungan ya, karena singkong palingnya minimal 1 tahunan baru ya, lumayan maksimal. Ini satu beresan, ada yang 1 mangkok, ada yang setengah mangkok. Kita lakukan pengobatan atau kita rangsang getah dengan telepon itu perangsang getah kimia, itu lumayan membantu. Lihat ini beresan saya, ada yang dari atas, ada yang dari samping. Ya kalau fotonya kayak gini, ini tapi lumayan bagus, untuk kulitnya masih bisa diberes ya, karena banyak yang rusak, lebih rusak. Jadi kita milih yang karet yang plat bawah dulu ya, kita beres sendiri, hati-hati. Kalau plat tengah itu kadang-kadang kita kerjakan ke orang ya. Walaupun seperti ini, saya nanti mau mencoba beres plat atas. Dulu pernah saya beres di plat atas dan hasilnya lumayan, karena dulu pernah 1 hektar, setengah hektar ini, setengahnya ini saya beres di plat atas sekitar 2 meteran. Kita pakai pisau di tengah tambahan gagang itu 1 meteran ya. Itu 1 kintalan sekali panen, padahal cuma 3 harian, 2-3 hari, hasilnya bagus. Satu beresan itu 2-3 mangkok, dan tidak pernah saya temukan ya di beresan plat bawah. Mengapa? Karena yang kita beres dan beras itu karena kulitnya kulit muda, belum pernah diberes, jadi memang untuk pertumbuhannya bagus. Tidak beda sama yang udah sering diberes seperti ini, dia kulitnya keras. Itu getah juga keluarnya itu akan susah ya. Mungkin bisa sekali penderesan 1 mangkok, separuh mangkok itu udah bagus, betul kita pakai mangkok kecil, beda dengan plat atas. Nanti akan saya coba beres, kita akan buat tangganya sekitar 1,5 meter lah, biar enak. Tapi nanti agak kesulitan kayaknya, karena apa? Karena kalau kita ngasih cuka biar dia bisa mengental, kan kalau petani karet itu kendalanya adalah hujan. Kalau kita melakukan penderesan terus hujan, itu kita belum cuka, getahnya akan hancur, dan itu akan sia-sia tenaga dan sia-sia rugi, karena getahnya
menghilang kena hujan, dan itu sering sekali. Kalau terlalu panas juga nggak terlalu bagus, getahnya cepat membeku. Kalau sering hujan dan kena hujan, ya kita banyak yang kerugian. Nah, ini akan saya coba plat atas nanti, karena untuk kelebihannya di plat atas itu kita satu batang itu bisa menderes 3 mangkokan ya, karena itu nih bagus-bagus itu, karena satu batang itu ada 3 cabang besar-besar, ada 4 cabang yang besar-besar, ada 2, dan itu semuanya baru ya. Saya baru diberes, maksudnya kulitnya masih mulus. Saya punya asumsi getahnya akan melimpah, dan nanti kalau seumpamanya jadi 1 hektar, 1 deresan aja itu bisa sampai kintal-kintalan. Tapi sebelum itu saya lagi mempersiapkan membuat tempat berteduh atau rumah-rumahan, biar nanti kalau hujan kita bisa berteduh, nggak hujanan ya. Mungkin seperti itu sobat. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada pertanyaan, kita diskusi lewat komentar. Jangan lupa like dan share serta subscribe agar membantu mengembangkan channel saya. Saya juga bisa lebih semangat dalam mengembangkan channel ini tentang pertanian karet tradisional. Terima kasih, cukup sekian. Semoga rezeki kita selalu nambah terus hingga kita bisa naik kelas. Salam petani karet, salam dari desa petani sejahtera. Terima kasih. Jumpa di video saya selanjutnya.